또 드시라고. Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Di film yang mau Mimin bahas kali ini, Mimin bakal memberikan asupan-asupan psikopat kepada kalian semua. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan Rek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Bagaimana jadinya jika kelompok gangster paling kuat yang ada di Korea bekerja sama dengan polisi untuk menangkap pembunuh berantai yang sangat sadis? Mungkin film ini bakal mempresentasikan hal tersebut. Tak perlu berlama-lama lagi, siapkan camilan, siapkan telinga. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi kehidupan malam di Korea Selatan. Memperlihatkan sebuah mobil putih yang mengikuti mobil orang lain hingga terus melaju dan sengaja menabrakkan mobilnya. Pengemudi tersebut lalu turun dengan kesakitan dan diikuti si penabrak yang juga ikut turun. Si pria itu ingin memfoto mobilnya yang tertabrak agar dapat mengklaim asuransinya. Si pelaku penabrak meminta agar tidak mengambil foto. Namun permintaan itu diabaikan oleh si pria itu, membuat si pelaku penabrak mobil menusuk si pria tersebut dengan pisau berkali-kali hingga tewas. Sesudah itu si pelaku meninggalkan pria tersebut dan film The Gangster, The Cop, The Devil pun dimulai. Kita berpindah memperlihatkan seorang polisi bernama Tae-suk. Dirinya kembali mendengar berita tentang pembunuhan yang terjadi. Ia sangat kesal dengan kasus pembunuhan yang sering terjadi di daerahnya. Dirinya merasa kasus kejahatan tidak ada habisnya. Ia sampai tidak punya waktu libur karena hal tersebut. Sampai akhirnya Tae-suk melihat beberapa begundal. Dirinya pun pergi menghampiri para begundal itu. Sempat ingin disogok agar Tae-suk tidak mengganggu bisnis mereka. Karena Tae-suk tipe polisi yang jujur dan adil. Dirinya merasa kesal dan menghajar orang tersebut. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan seorang bos gangster yang bernama Dong-soo sedang berlatih boxing. Tiba-tiba tangan kanannya memberikan informasi bahwa ada saingan bisnisnya yang datang ingin bertemu dengan Dong-soo. Mendengar hal tersebut, Dong-soo menghentikan aktivitasnya. Dan ketika samsak tinju itu dibuka, ternyata isinya adalah manusia. Dong-soo juga meminta kepada anak buahnya agar orang itu segera dibuang. Sembari menuju ke ruang pertemuan, Dong-soo juga menelpon seorang kapten polisi dan membahas tentang anak buah dari si kapten yaitu Tae-suk yang mengganggu bisnisnya, padahal si Dong-soo ini sudah memberikan uang kepada si kapten. Padahal saat itu juga si kapten menyuruh Tae-suk untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Ia malah pergi ke tempat perjudian Dong-soo. Kembali ke Tae-suk yang membawa kasir di tempat judi tersebut untuk ikut dengannya menuju TKP pembunuhan dengan si kasir. Dan dirinya memulai penyelidikan mayat pria yang ada di dalam mobil tersebut dengan dibantu rekan kerjanya dari tim forensik bernama Sojin. Tae-suk merasa bingung dengan kondisi mayat yang tidak ditemukan petunjuk. Pada akhirnya, ketika Tae-suk melihat bagian belakang mobil, dirinya melihat bahwa mobil tersebut ada bekas tabrakan. Tae-suk dan Sojin berasumsi bahwa si korban terbunuh karena masalah tersebut, bukan karena pembunuhan berantai. Di lain sisi, kita diperlihatkan Dong-soo bertemu dengan salah satu rival gangster dari daerah lain bernama Sang-do. Dari pembahasan mereka ini, intinya Dong-soo ini mau berdamai karena sebelumnya pernah bertikai. Lah, si Sang-do ini malah mau buat bisnis baru, Rek. Terus si Dong-soo ini sebenarnya setuju-setuju aja. Cuman makin kesini si Sang-do ini serakah. Dia pengen membuka banyak bisnis lagi. Tangan kanan Dong-soo sebut saja Ijul. Dia enggak terima karena si Sang-do ini mulai kurang ajar.
Lah, tangan kanan dari Sang-do yang ngerasa bosnya dibentak juga ikut enggak terima sama si Ijul. Sang-do juga ikut emosi dan protes ke Dongso agar menghajar si Ijul. Dongso yang melihat keributan itu menghajar si Ijul serta mematahkan gigi dari anak buah Sang-do dan mengajak untuk berdamai. Sang-do yang melihat hal tersebut tidak berani menolak permintaan Dongso. Di malam yang sama, pihak polisi menyelidiki kematian dari pembunuhan tempo hari. Mereka yang tak menemukan jejak bukti pembunuhan lantas berasumsi bahwa pembunuhan tersebut motifnya hanya perampokan. Tae-suk yang mendengar hal tersebut merasa asumsi atasan dan temannya terlalu mendasar. Tae-suk yang yakin kalau kasus tersebut adalah pembunuhan berantai. Dirinya menunjukkan beberapa kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi di kotanya. Sang kapten yang merasa Tae-suk terlalu mengambil kesimpulan dan hanya ingin promosi jabatan. Tae-suk yang mendengar hal tersebut merasa sangat kesal dan pergi dari kantor. Di lain tempat memperlihatkan Dongso yang akan pulang setelah bertemu Sang-do. Dirinya mengatakan akan pulang sendirian tanpa pengawalan semua anak buahnya. Dongso menyetir mobil sendirian. Dari belakang sebuah mobil menabraknya. Orang yang menabraknya keluar dan Dongso ikut keluar. Namun wajah orang tersebut tidak begitu jelas. Ia juga meminta maaf karena sudah menabrak mobil Dongso. Karena saat itu Dongso lagi gak mau ribut, jadi dia maafin pria itu dan menyuruh agar segera pergi. Namun saat Dongso berbalik, tiba-tiba pria tersebut menusuk Dongso dari belakang. Seperti yang kita tahu bahwa si pria adalah si pembunuh berantai yang dicari para polisi. Dongso yang belum siap berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Dengan ilmu bela diri yang dimiliki Dongso, berhasil membalikkan keadaan dan sempat menusuk si pembunuh, membuat si pembunuh panik melihat perlawanan Dongso. Si pembunuh segera kabur hingga menabrak Dongso sampai membuat dia tak sadarkan diri. Dongso akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk melakukan perawatan. Si Ijul yang merasa ini adalah ulah dari Sang-do. Dirinya mengerahkan semua anak buahnya untuk membalas dendam. Di tempat lain memperlihatkan si pembunuh sedang mengobati lukanya. Ia kemudian berjalan pada malam hari di sebuah tempat yang dipenuhi anjing. Anjing-anjing menggonggong dan si pemilik tempat tersebut memeriksanya. Si pembunuh yang melihat kakek tersebut langsung menghabisinya. Kita kembali ke Dongso yang ternyata berhasil selamat. Dirinya mengatakan pada Ijul bahwa Sang-do bukan pelakunya karena dirinya tak mengenal si pembunuh sebelumnya. Dirinya juga memberikan petunjuk kepada Ijul agar segera mencari keberadaan si pelaku. Namun tiba-tiba Tae-suk datang. Karena ia mendengar bahwa Dongso, seorang gangster terkuat di Korea, ada yang berani menyerangnya. Kedatangan Tae-suk untuk menanyakan tentang kronologi kenapa dirinya bisa masuk rumah sakit. Karena si Tae-suk ini curiga kalau Dongso diserang si pembunuh berantai. Namun Dongso tak mau memberitahukan kronologi yang sebenarnya. Tae-suk yang tidak mendapatkan keterangan apapun dari Dongso. Lantas dirinya mencari petunjuk sendiri. Saat dirinya melihat bahwa mobil dari Dongso terdapat bekas tabrakan, Tae-suk meyakini bahwa memang benar hal tersebut adalah ulah si pembunuh. Sementara itu, Sang-do mendatangi Dongso. Sang-do merasa kesal karena anak buah Dongso menyerang anak buahnya. Sang-do menyuruh agar Dongso membayar pengobatan dari semua anak buahnya yang terluka. Dirinya juga meminta setengah wilayah kekuasaan dari Dongso. Dongso bersedia membayar pengobatannya. Namun untuk wilayah kekuasaan, Dongso diam dan curiga bahwa hal tersebut memang bagian rencana dari Sang-do. Kita kembali di kantor polisi. Memperlihatkan Tae-suk yang berusaha merayu atasannya agar dirinya kembali menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut. Tae-suk menjelaskan jika Dongso dilukai oleh orang yang sama. Si pembunuh berantai itu hampir membunuh Dongso. Atasannya tidak percaya dan meminta agar Tae-suk tidak terlibat. Tae-suk yang merasa atasannya berusaha melindungi Dongso karena Dongso sudah menyuap atasannya. Tidak terima dengan perkataan Tae-suk, si atasan emosi. Namun hal tersebut berhasil direda oleh Tae-suk. Jika hal tersebut benar, maka Dongso adalah saksi.
Namun Tae-suk dilarang menangkap Dongso tanpa surat perintah. Tae-suk menolak karena sudah banyak tindak kejahatan yang sudah dilakukan oleh Dongso. Tapi malah seolah pihak polisi ingin melindungi si Dongso. Tae-suk mengkhawatirkan jika Dongso menangkap si pembunuh lebih dulu, pasti akan main hakim sendiri. Terlebih lagi si Dongso sudah melihat wajah si pembunuh. Atasannya yang tidak mau ambil pusing menyuruh agar Tae-suk segera pergi dari ruangannya. Di waktu yang sama memperlihatkan di sebuah tempat psikopat itu membunuh seorang pria parubaya. Diketahui di sini si pria tersebut akan pulang kerja dan memberi kue ulang tahun untuk anaknya. Namun naasnya malah berakhir dibunuh. Psikopat tersebut juga mengambil mobil truk milik pria yang ia bunuh. Di truk tersebut ternyata ada teman dari bapak tadi. Naasnya, teman dari si bapak tadi harus menjadi korban kekejaman psikopat ini juga. Hingga pisau yang digunakan untuk membunuh terjatuh di tepi jalan. Di saat itu juga Dongso mendatangkan ahli sketsa dan menggambar apa yang Dongso ingat dari sosok pria yang menyerangnya. Hingga akhirnya terlihatlah wajah si pelaku yang bernama Young-ho. Dongso memperlihatkan wajah Young-ho pada Ijul. Ia juga memerintahkan Ijul agar segera menangkap si pelaku sebelum polisi. Beberapa hari berlalu, Tae-suk datang ke tempat bisnis Dongso untuk menyitanya. Karena Tae-suk sangat berambisi agar Dongso mau bekerja sama dengannya. Tae-suk juga menemui Dongso dengan menunjukkan rekaman tentang alat-alat judi miliknya yang dimodifikasi. Hal tersebut membuat Tae-suk mendapatkan surat penangkapan untuk menangkap Dongso. Dongso menanyakan apa mau dari Tae-suk. Tae-suk hanya mau Dongso memberikan informasi yang dirinya ketahui tentang orang yang menyerang dirinya. Awalnya si Dongso menolak. Namun ketika Tae-suk bilang orang yang menyerang Dongso adalah seorang pembunuh berantai, Dongso tertarik dengan tawaran Tae-suk. Tae-suk menjelaskan jika mereka tidak segera menangkap pembunuh itu, maka akan semakin banyak korban lainnya. Tae-suk juga berjanji akan menangkap dan menghukumnya. Dongso yang melihat aksi kejam si pelaku selama ini, dirinya tidak setuju jika si pembunuh hanya dipenjara. Di waktu yang berbeda, di sebuah gedung proyek yang akan menjadi tempat kasino terbesar sedang dalam proses pembangunan. Namun beberapa investor yang mengetahui jika proyek tersebut masuk ke dalam daftar hitam membuat mereka berhenti bekerja sama. Si Ijul juga mengabarkan hal tersebut kepada Dongso. Dirinya juga menemukan mobil pelaku penikaman Dongso di sebuah desa, serta tidak jauh dari lokasi mobil si pelaku. Ijul juga menemukan pisau yang dibuat untuk membunuh korbannya. Dongso yang merasa reputasinya semakin menurun sebagai gangster terkuat pun akhirnya menghubungi Tae-suk dan menjelaskan bahwa pelakunya adalah orang itu. Ya si Young-ho itu rek. Akhirnya mereka bertemu. Dongso memberikan petunjuk sebuah kunci mobil milik Young-ho. Dongso juga mengajak Tae-suk untuk bekerja sama dan mereka harus bertukar informasi tentang Young-ho sebelum itu mereka membuat kesepakatan. Jika Tae-suk yang menangkap duluan, maka dia berhak memenjarakan Young-ho. Tapi jika Dongso yang menangkap duluan, maka dirinya akan membunuh Young-ho. Tae-suk setuju dan setelah itu, ia diperlihatkan sketsa wajah dari Young-ho untuk mempermudah proses pencariannya. Sampai Tae-suk mengatakan jika dirinya tidak percaya bahwa gangster dan polisi bergabung untuk menangkap iblis. Hal tersebut ternyata sudah direkam oleh Dongso sebagai ancaman balik agar Tae-suk tidak melaporkan tentang alat judi yang sebelumnya pernah ia grebek. Tae-suk yang tahu berusaha menghancurkan alat itu. Dongso juga menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan mereka selama ini. Hal itu membuat Tae-suk semakin emosi, tapi percuma, ia sudah terjebak. Dia berjanji akan menghajar Dongso jika sudah menangkap Young-ho. Setelah itu, Tae-suk meminta bantuan rekannya. Dirinya menjelaskan tentang si pembunuh dan mewanti-wanti agar atasan mereka jangan sampai tahu.
Sementara Dongso juga tetap menjalankan bisnisnya. Dari kubu Tae-suk dan Dongso, mereka sama-sama tidak percaya untuk saling bekerja sama. Namun karena para gangster punya alat bukti, sementara dari pihak Tae-suk punya alat-alat forensik untuk mengecek lebih lanjut tentang biodata si pelaku. Si Tae-suk ini juga berencana akan menangkap Dongso setelah si Yunho ini tertangkap, Singkat cerita, si Tae-suk ini datang ke tempat judinya si Dongso untuk mengecek mobilnya. Sementara itu, si Dongso ini punya rencana untuk menghabisi Sang-do. Karena Sang-do sering mengganggu bisnisnya. Dongso menyuruh Ijul membunuh Sang-do menggunakan pisau milik si Yunho agar polisi berpikir bahwa itu adalah ulah dari Yunho. Scene berganti memperlihatkan Sojin sedang berjogging. Tiba-tiba Tae-suk mengagetkan Sojin. Sojin refleks membuat Tae-suk harus berakhir dibanting. Tae-suk menemui Sojin karena dirinya ingin agar Sojin menyelidiki beberapa hal yang ia temukan di mobilnya Yunho. Sojin yang seorang ahli forensik itu ternyata juga datang di lokasi pembunuhan Sang-do. Dirinya menyadari keanehan di mana pisau yang membunuh Sang-do sengaja ditinggalkan. Kematian dari Sang-do membuat citra polisi semakin buruk dan dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan yang sudah sering terjadi. Setelah itu, Tae-suk mendapat kabar dari Sojin mengenai hasil tesnya, yang dimana DNA korban dari barang pemberian Tae-suk sama dengan DNA korban yang ada di senjata yang membunuh Sang-do. Yang artinya, pisau yang ditemukan di tempat Sang-do itu adalah milik si pembunuh berantai. Tae-suk yang memiliki firasat bahwa Dongso lah yang membunuh Sang-do. Dirinya bergegas menuju rumahnya. Tanpa basa-basi, Tae-suk menghajar Dongso. Dongso yang kesal langsung membalas perbuatan Tae-suk, membuat Tae-suk tidak berkutik. Dongso juga mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Sang-do. Tae-suk mendengar hal tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terikat kerjasama dengan Dongso. Setelah itu Tae-suk pun pergi. Pembunuhan berantai itu pun kini menjadi topik utama. Masyarakat mulai resah dan kepolisian pusat pun akhirnya turun tangan membantu. Di sana, polisi pusat terlihat kesal karena kinerja polisi di tempat itu buruk sehingga mereka harus ikut terlibat. Perkataan tersebut tentu membuat suasana semakin panas. Di sisi lain, berita tentang kematian Sang-do ditonton oleh Yunho. Dirinya juga tampak bingung karena bukti mengarah kepadanya. Padahal kematian Sang-do bukan dia yang membunuh. Di waktu yang sama, Dongso mendatangi upacara kematian dari Sang-do dan rupanya Yunho menyelinap di sana. Dirinya berniat memberikan secari kertas yang bertuliskan seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang-do sambil memandang Dongso. Di malam hari, laki-laki Yunho membunuh seseorang dengan modus yang sama, menabrak mobil lalu membunuh si korban. Sementara di tempat lain, terlihat Dongso dan Tae-suk berusaha mencari petunjuk di dalam mobil milik Yunho. Mereka sempat menemukan sesuatu, tapi tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Anak buah dari Sang-do datang untuk balas dendam karena surat yang sempat mereka terima. Mereka berpikir bahwa Dongso pelakunya, tapi emang bener sih. Tae-suk yang tidak tahu apa-apa mencoba bertahan. Dongso berusaha menghajar mereka semua. Di lain sisi, Tae-suk tidak sengaja membunuh tangan kanan dari Sang-do. Dirinya khawatir akan menjadi masalah besar baginya. Dongso berusaha menenangkan Tae-suk dan dirinya akan membereskan semuanya. Akhirnya Dongso mengubur jasad anak buah Sang-do, memperlihatkan Tae-suk sedang tertidur di kantor. Atasannya membangunkan si Tae-suk dan menanyakan kondisinya. Si Tae-suk tampak tak peduli dan ingin pergi. Namun sang kapten memberikan tugas baru tentang kasus penculikan. Awalnya Tae-suk menolak, namun setelah memberikan penjelasan, akhirnya Tae-suk menjalankan perintah dari sang kapten. Bersama dengan rekannya, Tae-suk menyelidiki kasus penculikan yang sedang terjadi. Mereka lalu mendatangi istri orang yang diculik. Tae-suk yang pikirannya tidak fokus karena kasus yang lain belum selesai, sekarang malah mendapatkan tugas baru. Sang penculik ingin uang tebusan jika ingin suaminya selamat.
Akhirnya polisi berencana dengan istri si korban untuk menjebak si pelaku. Si istri membawa uang ke tempat yang sudah ditentukan. Namun kemudian ada wanita yang menawarkan tasnya agar dititipkan. Tae-suk yang mengawasi dari atas merasa bingung. Kenapa istri dari korban ini malah menyerahkan tasnya ke pemilik toko? Tiba-tiba si istri ini malah melihat ke arah Tae-suk, membuat Tae-suk semakin bersembunyi agar tidak dicurigai si penculik. Tapi dari arah belakang, Tae-suk melihat orang misterius yang sedang mengawasinya. Saat Tae-suk ingin mengejarnya, si pria malah berlari, membuat Tae-suk semakin curiga dan memerintahkan semua rekannya mengejar si pria misterius yang mereka yakini sebagai si penculik. Namun sayangnya, mereka kehilangan jejak dari si pria tersebut. Saat kembali ke rumah makan, si pemilik warung bilang jika ada seseorang yang menyuruh mengambil tas dan si ibu dibayar $20. Si ibu sangat bingung dengan ciri-ciri orang tersebut, tapi si ibu juga ingat kalau si pelaku ini meminum soju. Hanya saja botol sojunya sudah dibuang. Dengan berbekal nama merek soju yang diberitahu si ibu, Tae-suk segera bergegas mencari bersama dengan semua rekannya. Usaha tersebut membuahkan hasil yang dimana setelah dites, sidik jari di botol soju sama dengan sidik jari di setir mobil milik Young-ho si pembunuh berantai. Di sisi lain, Dong-so bertemu dengan rekan bisnis yang lain. Tapi salah satu rekan bisnis itu tidak percaya dengan Dong-so. Karena setelah Sang-do meninggal, tangan kanannya Sang-do tiba-tiba juga ikut menghilang. Dong-so berusaha tenang dan menyuruh agar rekannya diam. Di lain sisi, Tae-suk datang ke rumah terduga pelaku. Tapi rupanya tempat tersebut sudah lama kosong. Pemilik sewa memperbolehkan Tae-suk masuk untuk memeriksa ruangan tersebut. Si pemilik sewa juga mengatakan bahwa Yoon-ho adalah orang yang taat beragama dan memiliki kepribadian yang baik. Setelah Tae-suk mengamati kamar Yoon-ho, dirinya berasumsi bahwa Yoon-ho adalah sosok orang yang cerdas. Tae-suk juga menemukan sebuah foto yang dimana dirinya mencocokkan foto tersebut dengan sketsa buatan Dong-so. Dan ternyata orang yang tinggal di sana adalah pembunuh yang selama ini Tae-suk dan Dong-so cari. Kembali ke Dong-so, diperlihatkan ternyata rekan dari si Dong-so ini terus mengoceh. Padahal sebelumnya sudah diberitahu agar tidak banyak omong. Dong-so yang hilang kesabaran lalu menghajar orang tersebut. Tiba-tiba Dong-so mendapat kabar dari Tae-suk tentang keberadaan dari Young-ho. Akhirnya, tim dari Tae-suk serta semua pasukan geng dari Dong-so berkumpul untuk membahas tentang misi penangkapan Young-ho. Namun terjadi keributan karena Ijul menganggap para polisi tidak sopan kepada Dong-so. Pertengkaran tersebut dilerai oleh Tae-suk. Dirinya menghajar dua rekannya sendiri. Tae-suk juga mengatakan mereka harus bekerja sama atau karir mereka akan hancur. Dan sekarang, gangster serta tim dari Tae-suk bekerja sama untuk menangkap Young-ho si pembunuh berantai. Bukti mereka sudah cukup kuat. Para anak buah dikerahkan untuk melakukan pencarian dengan berbekal foto dari Young-ho. Mereka mencari di semua kota dan sektor usaha, berharap menemukan keberadaan dari Young-ho. Pencarian yang semula berada di wilayah kecil, kini meluas hingga ke wilayah yang lebih besar. Hanya saja, mereka masih belum menemukan petunjuk. Kemudian saat jam pulang sekolah, Dong-so melihat siswi sekolah yang kehujanan. Lalu Dong-so memberikan payungnya kepada siswi tersebut. Setelah itu, Dong-so lalu dijemput oleh Tae-suk. Bus pun datang. Siswi tersebut segera pergi dan berterima kasih kepada Dong-so. Malam harinya, tim dari Tae-suk dan semua anak buah Dong-so terlihat sedang beristirahat bersama dan mereka tampak akur. Hingga berita muncul tentang seorang siswi yang dibunuh dalam perjalanan pulang. Dong-so yang sadar payung yang dibawa siswi itu adalah payung yang ia berikan saat itu. Dong-so serta Tae-suk dan semua orang bergegas mencari keberadaan Young-ho yang diyakini tidak jauh dari lokasi terbunuhnya siswi tadi. Sampai pada akhirnya, salah satu warga mengenali Young-ho dan memberitahu bahwa dirinya tinggal di kamar nomor 304. Mereka segera menuju ke atas, namun
tidak terlihat Yunho di sana. Mereka berasumsi bahwa Yunho sedang keluar. Akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Yunho. Tidak lama setelah itu, Yunho datang. Dirinya yang sudah merasa kalau diawasi langsung tancap gas. Akhirnya, aksi kejar-kejaran tidak dapat dihindari. Yunho berusaha kabur sampai akhirnya mobil Yunho diapit oleh mobil dari Dongso dan Tae-suk. Mereka bekerja sama untuk menghentikannya. Sampai pada akhirnya, dari arah lain, Dongso menabrakkan mobilnya hingga terjadi kecelakaan beruntun. Saat mereka turun untuk mengecek keadaan Yunho, dirinya sudah berhasil keluar dan berlari kabur. Semua orang berusaha mengejar Yunho. Mereka berpisah agar lebih mudah menemukan si Yunho. Tapi si Ijul malah berakhir tertikam. Mendengar jeritan Ijul, Dongso segera menghampirinya. Si Ijul lalu memberitahu arah lari dari Yunho. Tak ingin menunggu lama, Dongso segera mengejar Yunho. Sampai pada akhirnya, dirinya melihat bercak darah yang mengarah ke dalam tempat karaoke. Dan melihat di salah satu ruangan, di mana para pemandu karaoke terlihat ketakutan. Dongso yang curiga lalu mendobraknya. Dan benar saja, Yunho ada di dalam tempat itu. Dongso menghajar habis-habisan si Yunho. Tae-suk menghubungi Dongso, namun Dongso tidak ingin memberikan lokasinya karena tidak ingin Yunho dibawa oleh para polisi. Dongso membawa Yunho di tempatnya serta menghajarnya di sana. Yunho malah menantang Dongso agar membunuhnya. Saat Dongso akan membunuh si Yunho, tiba-tiba Tae-suk datang dan menabrak Dongso hingga tak sadarkan diri. Tae-suk lalu membawa Yunho menuju kantor polisi dan memperlihatkan kepada semua tim polisi pusat bahwa dia sudah menangkap pelaku pembunuhan berantainya. Polisi juga berhasil menutup tempat judi milik Dongso dan menangkap beberapa anak buah dari Dongso. Hal ini membuat Dongso sangat emosi karena ia sekarang menjadi buronan. Beralih ke Tae-suk. Ternyata saat diinterogasi, Yunho sebagai pembunuh tidak mau mengakuinya karena mereka tidak memiliki bukti langsung jika Yunho adalah pelaku pembunuhan. Karena pisau yang digunakan untuk membunuhnya hanya menyisahkan darah para korban. DNA Yunho tidak ada di sana. Ia berhasil menghilangkan bukti, membuat Tae-suk semakin emosi karena merasa dipermainkan oleh Yunho. Di persidangan, ia pun masih tidak mau mengaku dan bersaksi bahwa dia dituduh tanpa bukti. Bahkan pihak penuntut yang menunjukkan pisau tersebut masih disangkal oleh pengacara dari terdakwa Yunho. Hingga akhirnya pihak korban mendatangkan saksi selanjutnya. Satu-satunya korban dari pembunuhan Yunho yang selamat. Saksi tersebut ialah Dongso itu sendiri. Namun sebelum itu, Tae-suk sempat putus asa dan menghampiri Dongso. Dongso yang melihat Tae-suk lalu menghajar dirinya karena menggagalkan usahanya yang ingin membunuh si Yunho serta menghancurkan bisnisnya. Tapi Tae-suk bilang jika ia hanya melakukan pekerjaannya. Tae-suk juga memohon agar Dongso menjadi kesempatan terakhirnya dan mengatakan agar membunuh Yunho menggunakan hukum, serta menyuruh Dongso agar menyerahkan diri dan menjadi saksi di persidangan esok hari. Esok harinya, ternyata Dongso datang ke persidangan, bersumpah dan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Yunho. Dongso lalu menjelaskan kronologi Yunho yang menikam dirinya dan memberikan sketsa wajah yang sudah digambar Dongso setelah kejadian tersebut terjadi. Nah, yang membuat Mimin ikut kesel di sini, muka si Yunho songong banget rek, kayak nggak punya rasa bersalah. Dan berkali-kali juga si pengacara Yunho berusaha membelanya dan menyangkal semua bukti dari Dongso. Si Dongso jadi ikut kesel dan bilang, seandainya keluarga si pengacara menjadi korban Yunho, apakah si pengacara masih yakin membela si Yunho? Dongso juga mengatakan si Yunho ini tidak pantas untuk dibela karena dia membunuh demi kesenangannya sendiri. Yunho yang mendengar itu hanya tertawa. Dongso lalu menunjukkan bukti lainnya. Pada malam itu, setelah menabrak mobil Dongso, Yunho menikam tubuhnya dengan pisau. Dongso sempat melawan dan yakin kalau di tubuh Yunho terdapat luka bekas perlawanan dari Dongso.
Akhirnya baju dari Yung Ho dibuka dan luka itu pun ditemukan. Selain luka, Dongso menunjukkan tulisan tangan Yung Ho yang dulu pernah diberikan ke tangan kanannya Sang-do, yang dimana tulisan tersebut mengatakan bahwa Yung Ho ini pelaku pembunuhan berantai yang terjadi akhir-akhir ini. Namun Dongso juga berakhir ditangkap karena kasus lain dan hakim memutuskan Yung Ho dijatuhi hukuman mati. Tae-suk dan semua rekannya mendapat promosi jabatan. Beberapa hari berlalu, menunjukkan Dongso yang akan ditahan di sel yang sama dengan Yung Ho. Ternyata sebelum itu, Dongso meminta kepada Tae-suk agar dirinya dimasukkan di sel penjara yang sama dengan Yung Ho. Di akhir panel memperlihatkan Dongso yang siap menemani Yung Ho bermain di penjara. Dan film pun tamat. Ya, seperti itulah akhir dari film The Gangster, The Cop, The Devil. Dan semoga semuanya terhibur ya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.